warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi sudah disampaikan ya lagi manusia itu bagi orang yang beriman untuk melakukan puasa dapat pahala. Tidak menyebutkan hai orang-orang Islam yang melaksanakan puasa yang kita mendapat pahala. Tapi bagi orang yang muslim tapi beriman, apakah dia mendapat pahala? Itu satu. Kemudian dua, saya tanyakan, kenapa kok tidak diberikan ilmu dulu di Mekah itu? Kok memberi akhlak? Kok tidak diberi ilmu dulu? Diberi akhlak, memberi akhlak itu. Kenapa? Alasannya apa di situ? Kemudian yang ketiga, dalam surat Al-Baqarah itu Nabi Ibrahim itu doanya, orang tua punya obsesi memang semua. Anak ingin jadi dokter, ingin jadi dosen dan macam-macam. Tapi kalau tidak mendoakan negaranya atau desanya atau kabupatennya, itu hampa, tidak akan terjadi. Allah tidak akan menolong gitu. Apakah begitu di dalam surat Al-Baqarah itu? Ustaz, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Pak Haji. Orang beriman pasti dia muslim. Karena non muslim itu tidak beriman. Jadi non muslim itu tidak beriman. Kenapa? Syaratnya orang beriman itu kan rukun iman, rukun Islam kan sudah jelas sebenarnya. Jadi non muslim ya tidak beriman karena mereka tidak mengimani Allah, Tuhan mereka tidak sama, makanya mereka tidak beriman. Jadi tidak bisa dikatakan non muslim itu beriman, Pak Haji. Orang Islam saja yang sudah bersyahadat ini pun masih dipertanyakan karena ada rukun iman. Rukun iman kan jelas, hadisnya itu sahih rukun iman di kitab Arba'in Nawawi. Jadi rukun iman itu jelas. Jadi antuk binubillah, beriman pada Allah, pada Rasul. Nah, rukun iman yang kita hafal itu jelas itu. Orang non muslim kan tidak mengimani itu, jadi mereka tidak beriman. Satu. Yang kedua, apa Mawis? Nah, kenapa kok tidak ilmu tapi kok akhlak? Nah, terkait dengan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, kata Rasulullah, saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi bukan berarti Rasulullah tidak diberi ilmu, bukan, Pak. Kenapa? Ayat pertama sudah berbunyi Iqra. Rasulullah itu diberi wahyu pertama kali Iqra. Iqra ini tafsirannya banyak, disuruh membaca, disuruh belajar dan sebagainya. Tuntutan belajar itu ada. Tetapi karena saat itu jarak setelah pasca kenabian Nabi Isa ke Rasulullah juga semakin panjang, makanya disebut dengan zaman jahiliyah, zaman kebodohan karena rusaknya dekadensi moral di Arab saat itu. Maka Rasulullah diutus untuk memperbaiki akhlak mereka. Salah satu contoh adalah kebiasaan, kan banyak kebiasaan yang saat ini kita terus lakukan menjadi ibadah, menjadi syariat adalah akikoh. Akikoh itu kan kebiasaan Arab, kebiasaan orang Arab itu. Jadi kebiasaan Arab, nek bayi lahir dibeleno embek, tapi ketiye sing netes itu dikelucurkan ke kepalanya bayi, tutup dimakan. Nah, dimakan sama Rasulullah, di akhir dikemas. Jadi dikemas sedemikian rupa, ya tetap belek embek, disate, digulir, dipangan, BIDW kan itu dirubah seperti itu kemasannya. Jadi merubah sedikit saja. Sama dengan Homer itu juga akhlak kebiasaan zaman jahiliyah, minuman keras itu. Makanya nggak bisa ditentang haram, nggak boleh, nggak bisa. Gitu. Pelan-pelan. Makanya turunnya ayat sampai 3 kali. Turunnya ayat. Sahabat sembahyang karo mabuk saat itu. Jadi betul-betul tidak bisa langsung disekak, divonis misalnya, tidak. Jadi alon-alon memang. Jadi banyak sekali kebiasaan-kebiasaan Arab jahiliyah yang sampai saat ini dijadikan syariat, diperbaiki, dikemas dengan baik oleh Rasulullah. Seperti itu, Pak Haji. Tapi bukan berarti Rasulullah tidak dibekali ilmu, dibekali. Jadi ayat pertama Iqra itu sudah menunjukkan bahwa betul-betul Rasulullah itu dituntun. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah adalah wahyunya Allah juga. Jadi termasuk ayat Al-Qur'an itu juga wahyunya Allah. Itu juga ilmu. Berikutnya yang ketiga, doa Nabi Ibrahim ketika selesai mendirikan Ka'bah. Jadi itu doanya lengkap sekali.
termasuk mendoakan keturunan. Jadi Robbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Jadi tidak hanya sekedar anak tapi anak turunan. Jadi tidak hanya anak. Jadi dzurriyyah itu bermakna panjang ke bawah turunan, termasuk mendoakan negeri ini, mendoakan negara. Jadi itu salah satu anjuran bagi kita juga, termasuk dungokno negara ben menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi ya kita juga seyogyanya juga mendoakan negara ini juga makmur, bahasanya begitu. Meskipun negara yang ada yang kita tempati tidak hanya sekedar muslim saja, tapi negara dalam arti umum, bahwa semua masyarakatnya, negaranya itu ben makmur. Dan makmur itu enak. Yang ketenangan itu nomor satu, kedamaian, aman damai itu nomor satu, dinomorsatukan oleh Islam. Jadi begitu para jemaah. Mohon Pak Haji, mudah-mudahan memuaskan jawaban. Kalau tadi sudah saya sampaikan, orang tua punya obsesi, tapi kalau tidak mendoakan negaranya itu hambar, insya Allah tidak jadi. Padahal Allah sudah merencanakan itu, anaknya ini jadi ini. Kalau orang tuanya tidak mendoakan, itu hambar dan akan terjadi. Apa begitu Ustaz? Jadi mungkin dalam arti mendoakan secara khusus setiap hari mungkin ya tidak juga seperti itu Pak Haji. Minimal termasuk mendoakan negara itu, minimal kita berbuat manfaat untuk negara kita itu sudah lumayan Pak Haji. Jadi makanya ayatnya itu la in syakartum itu kan mesti kan disampaikan kalau 17 Agustus itu. Jadi kita mensyukuri kemerdekaan itu sudah bagian dari mendoakan Pak Haji. Tidak perlu khusus berdoa ya Allah negara misalnya. Mungkin tiap hari harus tawasul mungkin gitu. Hari tawasul misalnya juga. Ya makanya ada peringatan 17 Agustus, ada momentum, kan momentum bagi peringatan. Itu juga dalam rangka juga mendoakan negara. Ada iklan ini. Iklan. Kemudian Ustaz. Iya. Ini Pak. Bukan juga Langsung aja. Langsung berani. akhlak Langsung hidup hari ini. memang akhlak. Memang sekarang kondisi sekarang ada yang punya ilmu tapi tidak berakhlak. Contoh ya apa kita itu karena merasa pinter, merasa sok tahu sudah. Bagaimana pemahaman menurut Islam ini? Nggih. Yang pasti orang itu memang harus berilmu dulu Pak Haji. Karena buah dari ilmu adalah akhlak. Jadi akhlak salah satunya sopan santun misalnya. Iya. Tidak semua orang itu harus sopan. Sopan dulu, contoh. Tidak boleh wanita itu sopan. Kalau sopan pada orang lanang. Bahaya. Contoh ya. Ya, kalau mau dipukul rata general wong wedok sopan. Terlalu ramah tamah ya. Makanya harus tahu ilmunya kan ngono tuh. Kucing dengan pindang. Tutup pindang. Terlalu sopan kurang menarik sih. Gak bisa dipukul rata. Artinya harus ilmunya dulu. Iya, ilmunya dulu Tidak pada perempuan, Ustaz. Pada laki-laki. Masih Pak. Lekat bener ya. Wong itu harus sopan, wong wedok nek sopan itu berbahaya. Bos apa? Anu ada tanda tanya. Ya Allah. Mbak sini, Mbak Yusuf, ditahan terus Mbak sini. Sini. Iya, makanya manusia itu berbuatlah seperti ilmunya padi. Makan wes. Nah, itu Makin betul banyak Pak. visi makin menunduk. Itu Sampai itu siji namanya meskipun buah. musafir gitu. Buahnya ilmu akhirnya begitu. Khusus musafir nanti kalau tambah Pak Yusuf, nanti hubungan harus Pak Ibnu. Makanya ada filosofi cemara sama kelapa tadi. Ya dah. Iya. Cemara setinggi apapun tidak berbuah. Iya. Tapi kena angin terus. Dan dia akan bangga karena tingginya. Kelapa kan tidak. Betul. Kelapa itu meskipun pendek tetap berbuah. Sekoneng itu kan tidak pandai. Berbuah. Nah, iya kan, betul kan? Iya.
Cemara tidak ada yang pendek, terus akan terus meninggi. Sekalian sarapan. Tidak ada batasnya cemara itu. Dan di hutan tambah tinggi mana? Ya. Apa nak? Masya Allah. Oh makan? Bakso ya. Ya bentar ya Pak. Sebentar lagi. Loh itu makan bakso dulu. Oh iya Bentar, benar ambil. tunggu Kamu dah. Ini. Nah, Mana Mas Roy? ini. Mas Roy mana? Roy? Woi, ini bakso. Boy. Ini. Ya di rumah Bakso. Boy. Ini sama Mas ini. di rumah sama Iya wes enak. Yon. Anu ya Pak. Dimakan yang suka. Ini Pak Haji. Harus apa? Ada pelatihan untuk meraih qalbun salim nih Pak Haji ya. Jadi tidak cukup ilmu pengetahuan tinggi, tapi kalau tidak dilatih mungkin hati kepekaan hatinya untuk jadi lembut itu. Kakek sambil mencret yo. Hmm. Kasih tahu Langsung diambil ini Pak. kasih tahu ngemplos. Yang bakso. Nanti berhasil lagi. Pokoknya Pak Ibrahim masih di sini berarti damai. Damai. Betul. Tak darurat. Tapi lek wis gak sarungan, wah ini bahaya darurat Indonesia. Khusus musafir kalau nambah hubungan sama Pak Ibnu. Ya nggak mau biar saya jangan dimakan. Tidak semua ini. Siapa yang belum? Ini. Tidak. Sudah tinggal Pak. Kandungnya untuk segala semua sih masih. Nah, habis ini. Mana? Habis ini. Saya di daerah Bukit. Isu Pak Ibnu masalah isu di sini. Tapi kayaknya sudah lebih banyak ilmunya daripada pengamalannya. 30. Cara umum. Pelatihan khusus ya. Bisa. Mas, Kecap saus sambal. mana sambelnya? Lembutkan hati ini. Apa itu? Kerupuk. Pengamalannya itu susah. Nambengin wis tak order kok. Kerupuk orang gerai. Ambil. Ini. Geser puter. Kecap. Sambal Pak. Ini. Kurang perhitungan maksudnya. Perhitungan hebat. Andi. Apa benar? Mau pesanan tadi. Amit Mas sudah. Hah? Anda saya. Sudah. Berarti ini. Pak Ji. Saya ada. Sokok bersih Pak ya. Oh, ini yang madu. Sana madu Pak. Madu Pak. Kayak madu. Oh, iki dah. Madu. Kerupuk Pak. Wis Pak Ibnu sampean wis. Hah? Wis. Kecap mau Pak Ji. Nah, Tapi ada bakun lah ya, Pak. Bakun ada mana bakun ya? Iya. Belakang. Iya, tadi kejeding. Enggak ada Pak. enggak ada. Paling anu tuh, Zoom meeting beliau tuh biasanya. Ngajar lah. Anu ya. Itu banyak. Yo ampun sih Pak Ibnu. Adi Dodik mulon nek rene iki mau. Iya, bener. Dodik, Kata-kata. Dodik pensiunan guru lho. Nyapa itu saya itu? Cara dili kena isu rewel.
Ini yang masih kurang, nambah. Iya, Isa. Nih.